kita mau bicara tentang kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga. Kenapa harus kerajaan? Ya, apa itu kerajaan? Jadi terminologi dari kerajaan, saudara, kerajaan itu artinya sistem pemerintahan, ya, yang dipimpin tentunya oleh raja, ya, kerajaan. Jadi kata dasarnya raja. Jadi sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Nah, seorang raja ini dia unsur utama dari kerajaan itu. Karena setiap perkataannya itu adalah titah, ya. Perkataan seorang raja itu adalah undang-undang, ya, yang wajib. Coba efeknya dimatiin dulu, ya. Cek. Yang wajib dilaksanakan oleh warganya, ya. Itu seorang raja. Beda kalau kita di suatu negara demokrasi, ya, yang paling tertinggi adalah hukum, ya, undang-undang. Di negara demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat. Jadi kedaulatan seorang pemimpin ditentukan oleh rakyat. Ya, siapa yang banyak memilih, dia yang jadi. Ya, tapi pemimpin itu ada waktunya, dia akan berganti. Tetapi kalau seorang raja, ya, dari lahir dia sudah punya kedaulatan. Amin. Karena dia raja. Jadi kedaulatannya bukan ditentukan oleh rakyatnya, tetapi dari seorang raja itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa harus kerajaan sorga? Ya, karena kerajaan sorga ini bicara tentang keselamatan saudara dan saya. Karena Allah mau menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Karena setiap kita itu gak luput dari hukuman. Ya. Kalau kasarnya setiap kita itu pasti masuk neraka. Ya. Gak ada manusia di dunia ini yang terlalu suci, terlalu kudus sampai dia gak masuk neraka. Ya. Gak mendapat hukuman. Setiap kita seharusnya dapat hukuman. Tetapi kita dibenarkan. Amin. Nah, itu sebabnya Tuhan mengajarkan tentang kerajaan. Karena manusia hanya dapat diselamatkan hanya jika Allah yang memimpinnya. Allah itu raja dari segala raja. Jadi kalau kita dipimpin oleh manusia, ya, manusia gak bisa dipimpin oleh manusia untuk jadi baik. Harus Allah yang memimpin langsung. Tentunya Allah memimpin kita lewat rohnya yang kudus. Ya, dia naik ke surga, dia janji memberikan Roh Kudus di hari Pentakosta untuk memimpin kita hidup dalam kebenaran. Karena Allah adalah roh. Nah, orang suka bertanya, apa itu perbedaan dari kerajaan sorga dengan kerajaan Allah? Ya, kalau kita baca Injil ada kerajaan sorga, ada kerajaan Allah, sama. Ya, sama. Jadi kerajaan sorga kita hanya temukan di Injil Matius. Karena Matius itu menulis hanya untuk kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu gak sembarangan ngomong Allah. Gak boleh. Ya. Yahweh aja ngomong Yahweh gak boleh. Gak berani mereka. Ya, tidak boleh menyebutkan nama Yahweh sembarangan. Makanya tulisannya Yahweh mereka suka baca Adonai. Karena mereka gak mau. Padahal tulisannya Yahweh. Karena mereka terlalu kudus itu nama. Jadi mereka gak mau sebut sembarangan. Merasa gak pantas untuk menyebut Yahweh itu. Ya. Sementara ada ajaran Allah diganti Yahweh. Enak banget ngomong Yahweh, Yahweh, Yahweh. Orang Yahudi asli aja, ya kan, gak sembarangan mau sebut kata Yahweh itu. Jadi Matius, ya, kerajaan Allah dia rubah menjadi kerajaan sorga. Karena memang penginjilannya untuk orang-orang Yahudi. Kalau Markus itu untuk orang-orang Roma. Ya, orang-orang yang keturunan Roma, dia menginjil. Sedangkan Lukas, kalau kita baca Injil Lukas pertama-tama kepada Theophilus. Dia orang Yunani. Ya. Di Kisah Para Rasul juga begitu, Theophilus. Jadi bukan orang Yahudi. Makanya menggunakan kerajaan Allah. Jadi kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu sama. Meskipun kadang-kadang saya heran juga ada pendeta yang khotbah di YouTube, dia bilang berbeda, ya. Saya nggak tahu dia belajar di mana.
Jadi kerajaan sorga sama kerajaan Allah itu sama. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di dunia itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, the King of the Kings yang turun ke dunia. Jadi Allah yang inkarnasi, bukan reinkarnasi ya, kita nggak percaya inkarnasi. Allah yang berubah wujud menjadi manusia. Raja kerajaan sorga yang turun menjadi manusia. Jadi waktu Yesus lahir di dunia, sesungguhnya kerajaan sorga itu sudah ditegakkan. Karena raja turun bersama-sama dengan manusia. Hanya secara rohani, belum sepenuhnya. Ya. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itulah kerajaan sorga atau kerajaan Allah yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Nah, memang ini eskatologi ya, banyak para sarjana teologi punya pandangan yang berbeda. Tetapi kita Gereja Bethel Indonesia, ya, kita GBI, Glow, percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali, kembali ke bumi dan benar-benar mendirikan kerajaan secara lahiriah, ya, bukan rohani saja. Tetapi secara rohani itu sudah ada. Buktinya apa? Buktinya mujizat-mujizat terjadi. Amin. Matius 12 ayat 28 di sini belum ada. Saya bacakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, ini kata Tuhan Yesus ya, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi waktu Yesus mengadakan banyak tanda-tanda heran, ajaib, mujizat, ya, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah manusia. Ya, dia berjalan di atas air, dia tunjukkan bahwa dia yang penguasa langit dan bumi dan alam semesta. Ya, dia menyembuhkan yang sakit, mencelikan yang buta, yang lumpuh berjalan, yang kerasukan ya diusir setannya. Nah, jadi kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga yang mana yang sudah dekat? Yang secara rohani atau yang secara lahiriah yang benar-benar? Tentunya yang dimaksudnya adalah kerajaan sorga yang dimana Yesus akan datang kedua kali. Amin. Mungkin kita bertanya, itu 2000 tahun yang lalu sudah dekat. Nah, sekarang ya, sudah 2000 tahun yang lalu ini firman, sudah dekat, sudah dekat. Tapi kalau saudara baca Petrus berkata, 1000 hari bagi manusia, bagi Tuhan cuma 1 hari. Ya, jadi kita percaya saja, sudah dekat menurut waktunya Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman. Mari kita buka ayat Alkitab. Matius pasal 10, saya ayat 5 sampai 7 dan 14, saya loncat saja ya. Saya ambil intinya. Ini bicara tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya ya untuk memberitakan kerajaan sorga. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 7, kemudian ayat 14. Saya bacakan buat kita semua. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi kepada siapa, saudara? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 14 loncat. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Dengan lain kata, udah gak usah dipaksa kalau mereka menolak ya. Kalau mereka gak mau, udah gak usah dipaksa ya, tinggalkan, kebaskan debu. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, sebelum berita kerajaan Allah diberitakan kepada bangsa-bangsa, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengabarkan kerajaan hanya kepada umat Israel yang tersesat. Jadi kabarkan dulu kerajaan surga ke orang Israel. Tapi orang Israel yang tersesat. Nah saudara kasih dalam Tuhan, orang Israel itu sudah mengenal Allah Yahweh. Dan mereka mengakui bahwa
Allah mereka itu adalah raja. Ya. Kalau di dalam Mazmur 103 ayat 19, tidak ada di sini, saya bacakan. Ya, pemazmur menuliskan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi orang Israel umumnya tahu bahwa Yahweh itu, Allah yang mereka sembah itu adalah raja buat mereka. Nah, namun tidak semua orang Israel mengerti tentang itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, beritakan ini kepada mereka yang tersesat. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, kerajaan sorga untuk umat yang tersesat. Murid-murid menyampaikan kerajaan sorga bagi mereka dulu. Ya. Kenapa mereka tersesat? Karena gagal paham. Ya. Karena nggak mengerti hukum, nggak mengerti kitab suci, nggak mengerti hukum Taurat. Mereka gagal paham. Akhirnya mereka tersesat. Ya. Salah paham. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, teks ini juga bukan buat murid-murid 12 murid Tuhan Yesus, tetapi untuk saudara dan saya. Amin. Karena ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada amanat agung apa? Pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi murid Tuhan Yesus menghasilkan murid. Murid-murid yang sudah dimuridkan mencari murid lagi. Sampai kita ini semua murid Tuhan Yesus. Ya, jadikan semua bangsa murid. Nah, kalau kita sadar kita murid, ini pun perintah buat kita, ya, untuk apa? Memberitakan kerajaan sorga yang sudah dekat. Ini perintah buat kita. Nah, saya mau sampaikan yang pertama, domba-domba yang hilang ini, domba-domba yang tersesat. Klik. Jadi ada perintah, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, kalau zaman sekarang banyak orang Kristen nih yang tersesat. Dan saya memperhatikan, mengamati, ya ini pandangan saya pribadi. Iblis ini memanfaatkan ayat ini. Ya, memanfaatkan ayat ini. Ayat pergi ke domba-domba yang hilang. Artinya domba-domba yang tadinya mereka mengerti kebenaran, akhirnya mereka mulai tersesat, mulai gagal paham, salah paham dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Nah, yang saya amati, ini iblis mau ngambil kesempatan ini. Itu sebabnya banyak sarjana-sarjana teologi kalau kita di YouTube saling menyerang. Betul? Pendeta ini serang pendeta itu. Karena menurut pendeta A ini, yang B ini udah tersesat nih. Saya diperintahkan Tuhan harus menyampaikan kepada dia supaya dia bertobat. Sementara pendeta bilang, wah yang A ini tersesat. Saya harus menyampaikan, saya harus keras sama dia supaya dia bertobat. Karena perintah Tuhan Yesus kepada domba-domba yang hilang. Saya counter kamu, bukan saya benci, karena saya mengasihimu. Wah, kata gue luar biasa. Pakai kata-kata mengasihi tapi nadanya tinggi banget. Ya. Waduh, itu rame tuh di YouTube. Soal Tritunggal lah, soal inilah, ya saling menyerang, saudara. Nah, iblis manfaatkan. Akhirnya orang-orang yang nggak percaya melihat ini, kok hamba-hamba Tuhan kok seperti ini ya? Kok katanya pendeta malah menjelekkan pendeta yang lain, ya? Jadi saudara, iblis memanfaatkan ini. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan seperti ayat 14 tadi, ya. Kenapa saya munculkan ayat 14 tadi? Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi yang saya mau maksudkan begini, saudara. Kalau kita menyampaikan kebenaran, oke lah, kita mau luruskan pandangan orang tentang firman Tuhan. Kalau dia nggak terima, ya udah tinggalin gitu. Nggak usah dipaksa, nggak usah wah debat, kusir dan segala macam. Nah, akhirnya iblis manfaatkan, ya, bahwa pergi kepada domba-domba yang hilang. Apalagi zaman sekarang, YouTube itu sudah menjadi mimbar terbuka bagi para penyesat, menurut saya. Mungkin mereka nggak sadar kalau mereka tersesat, ya. Saya banyak mendengarkan YouTube yang bagi saya nggak alkitabiah.
Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang tidak memahami firman. Nah, hati-hati ya dengan para penyesat. Nah, yang pertama, kita harus hati-hati terhadap penyesat. Yang pertama, karena tidak percaya mujizat. Hati-hati dengan penyesatan. Banyak gereja-gereja sampai hari ini nggak percaya kalau ada mujizat. Ada gereja-gereja tertentu mujizat itu hanya di zaman Tuhan Yesus. Ya, tapi kita di Beglow kita percaya mujizat masih ada. Amin. Karena Ibrani 13 ayat 8 katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus nggak pernah berubah. Ya. Kalau 2000 tahun lalu dia bisa mengadakan mujizat, hari ini juga dia bisa mengadakan mujizat. Amin. Jadi Yesus tidak pernah berubah. Matius 17 ayat 17 sampai 18. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu, di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Tuhan Yesus sudah menyatakan mujizat berkali-kali, tapi mereka masih belum nggak percaya. Mereka tidak percaya mujizat. Ya. Bahkan orang-orang Farisi bilang ini, kamu ini mengadakan mujizat ini dengan kuasa apa? Ya, dengan kuasa setan ya, dengan kuasa bolis ya. Ya, mereka nggak percaya, sudah kasih dalam Tuhan. Tapi perlu dimengerti. Ya, dari kitab Maliaki sampai Matius itu 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Tidak ada nabi 400 tahun. Gak ada mujizat, gak ada tanda-tanda heran. Jadi ketika waktu zaman Tuhan Yesus, ya, wajar kalau mereka merasa aneh, ini pakai kuasa apa? Sebelum-sebelumnya 400 tahun, 4 generasi lah katakan ya. 8 generasi. Atau 5 generasi. Nggak ada mujizat. Ya. Nah, hari ini banyak ya hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya mujizat. Nah, kita harus waspadai ya terhadap saudara-saudara kita yang sudah tersesat. Yang kedua, Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi tidak mengerti kitab suci. Kalau hermeneutik tafsiran ya dari gereja Bethel Indonesia itu sederhana sebenarnya. Kalau Alkitab tidak bicara, kita nggak usah bicara, nggak usah ngomong. Kalau Alkitab hanya bicara sedikit, katakanlah cuma 1 ayat, udah nggak usah dibesar-besarkan. Kita harus bicara sedikit. Kalau Alkitab bicara banyak, ya kita bicara banyak. Alkitab banyak bicara tentang kasih, ya kita cerita tentang kasih. Ya. Alkitab banyak bicara tentang Yesus Juru Selamat. Ya. Kita bicara, Alkitab banyak mencatat tentang mujizat. Ya, kita bicara tentang mujizat, kita berkhotbah tentang mujizat, kita memberikan kesaksian buat banyak orang tentang mujizat. Karena Alkitab banyak menulis. Sebenarnya itu saja saudara, kecuali Alkitab nggak ada menulis mujizat. Ya. Jadi hermeneutiknya sederhana. Kalau Alkitab tidak bicara, kita nggak usah ngomong. Kita nggak usah bersaksi untuk sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab. Kalau Alkitab ngomong sedikit, ya udah kita jadi saksi, ngomong sedikit aja. Kalau itu cuma 1-2 ayat, ya nggak usah ditafsirkan terlalu berlebihan. Ya. Tapi kalau Alkitab bicara banyak, ya kita ngomong banyak, kita jadi kesaksian. Jadi kita harus pergi bersaksi kerajaan sorga bagi orang-orang yang gak percaya mujizat. Kita harus bersaksi buat mereka bahwa mujizat masih ada. Yang kedua, kita harus bersaksi buat orang-orang yang belum mengerti kitab suci. Dan yang ketiga saudara, hati-hati terhadap penyesatan. Yang ketiga, memakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Jawabnya Lukas 21 ayat 8. Jawab Tuhan Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka." Jadi di zaman Tuhan Yesus, zaman rasul-rasul juga banyak penyesat.
banyak yang mengaku apa Mesias. Nah, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengaku, Tuhan bicara sama saya, Pak, saya besok harus melayani. Ini kesaksian beneran nih, saudara. Baru kemarin waktu acara wisuda ada seorang bukan hamba Tuhan, dia seorang hamba Tuhan juga, pengusaha. Dia ngomong ke saya, ya, Tuhan mau suruh saya melayani di Bali. Oh, oke, Pak, kita bisa support, tapi harus sama istri dan anak-anak. Langsung si pengusaha ini, aduh ini minta tiket gratis ini ya kan. Oh, kalau sama istri anak-anak, kata teman saya ini pengusaha ini, nanti dulu saya bahas dulu sama istri. Akhirnya dia nggak kasih. Jadi banyak hamba Tuhan bilang, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Ya. Cek aja di Alkitab, ada nggak seperti itu? Ya. Kalau nggak ada seperti itu, yang kita nggak usah percaya. Ya. Kalau ada pendeta yang suka ngomong begitu, justru kita harus bilang, Pak, bertobat, Pak. Kita harus bertobat. Ya. Tuhan juga bisa bicara sama saya. Bilang aja gitu kan. Gak usah pakai nama-nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi sudah kasih Tuhan, banyak orang gak mengerti akan firman Tuhan. Dia gak bisa membedakan suara Roh Kudus dengan hati nuraninya, ya kan? Itu perlu kepekaan akan suara Tuhan. Jadi banyak orang tidak mengerti kitab suci. Saya mau katakan, banyak orang Kristen gak ngerti kitab suci. Karena ada kelompok-kelompok yang menganggap kitab suci ini adalah sejarah. Ini bukan firman Tuhan, ini sejarah kehidupan manusia. Ada kelompok-kelompok yang bilang, ini sebagian sejarah, sebagian firman Tuhan. Nah, tetapi kita udah angkat Alkitab tadi kan. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidup kudus, berkemenangan. Kalau GBI Glow, GBI itu percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. Ya. Kalau bilang Alkitab semua sih enggak, soalnya ada kamus, ada peta, ya kan. Ada indeks. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah firman Allah. Banyak orang bertanya, tapi kok ada tulisan iblis? Ya kan? Ada setan bertanya kepada Tuhan. Kalau ini firman Allah, kenapa ada perkataan iblis? Nah, ini harus kita pahami. Alkitab ini buku tentang Allah. Ini buku bukan tentang setan, ini buku bukan tentang manusia. Ini buku tentang Allah. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Allah bercerita kepada kita bagaimana makhluk yang namanya manusia itu berkhianat. Allah menceritakan kepada kita bagaimana makhluk yang dikasihi itu memberontak. Allah menceritakan kepada kita, iblis itu pernah membujuk saya supaya si Ayub itu dicopot pagar perlindungan. Jadi Allah mesti tulis dong apa yang dikatakan iblis. Jadi ini bukan ada sebagian firman iblis, bukan. Allah sedang berbicara kepada kita. Amin. Paham gak saudara? Jadi Alkitab itu buku tentang Allah, ya, bukan tentang manusia, bukan antropologi ini. Meskipun ada antropologinya, tapi seutuhnya inilah buku tentang Allah. Bagaimana Allah punya rencana mau menyelamatkan umat manusia yang sudah berontak kepadanya. Allah bercerita, aku ini datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ya. Mereka menyebut aku Immanuel. Tapi aku bilang, suruh malaikat, kasih tahu orang tuanya, namain aku Yesus. Allah yang bicara ini, saudara. Bicara kepada manusia, aku akan datang. Di kali yang kedua, aku akan mendirikan kerajaanku. Ya. Jadi kita harus memahami itu Alkitab itu apa? Buku tentang Allah. Allah yang mengasihi kita, yang bercerita kepada kita. Amin. Makanya waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita harus membaca ini seperti Allah lagi ngomong sama kita. Allah bercerita.
Kalau kita mau buka tentang ada sejarahnya, tapi Allah sedang bercerita. Dulu tuh begini nih bangsa ini bangsa pilihan nih. Tapi kehidupan mereka seperti itu. Mereka memberontak. Nah, jadi sudah kasih dalam Tuhan, pertanyaannya apa yang harus kita beritakan tentang kerajaan sorga? Ya, mungkin saudara bertanya, lantas kalau Tuhan panggil saya untuk bersaksi, apa yang harus saya sampaikan? Tentunya kita harus memberitakan tentang kerajaan sorga itu sendiri. Yang pertama, ya, keadaan kerajaan sorga, Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Apa yang harus kita beritakan tentang kerajaan? Next slide. Wahyu 21 ayat 3 4. Terlalu kecil ya. Firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata. Ini penglihatan Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatku dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kalau kita mau bersaksi, yang pertama kita harus bicara tentang kerajaan sorga itu. Sorga itu seperti apa? Ya. Kita kan suka bersaksi. Bro, lu kalau mati masuk mana? Kemana kalau mati? Gue juga gak tahu. Mau masuk sorga enggak? Sorga itu enggak ada air mata. Sorga itu enggak ada penderitaan. Ya. Sorga itu udah enggak ada masalah, kita udah berjumpa dengan Tuhan. Bro, kita harusnya kalau mati harus masuk sana. Kita harus bicara tentang sorga itu. Amin. Dan yang kedua, setelah kita bicara tentang sorga, kita harus bicara bahwa Yesus adalah jalan masuk pada kerajaan itu. Kalau lu mau masuk situ, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Gak ada satupun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita pada kerajaan itu. Hanyalah Yesus Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Kamu tahu, ya, Paulus sedang menasihati jemaat Tesalonika ini. Kamu tahu betapa kami, para rasul, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kalau kita mau masuk surga karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mau bawa. Jadi kerajaan surga kita gak bisa dengan upaya kita, pengalaman kita. Kita mau masuk surga karena Tuhan yang membawa kita ke sana. Amin. Hanya Tuhan yang mengambil kita untuk supaya kita masuk ke situ. Makanya Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Saya rasa semua di sini pengen masuk surga, betul? Iya, cuma jangan cepet-cepet. Anak masih kecil-kecil pendeta, ya kan? Ya artinya kita mau masuk surga lah. Tapi hanya Yesus satu-satunya jalan. Ini anak-anak muda nih yang di atas sama yang di bawah. Ya. Lihat TV. Ya. Jangan cuma karena cowok ganteng, cewek cantik, ya kan? Terus ninggalin Yesus. Aduh. Lu gak akan masuk kerajaan surga. Ya. Karena banyak orang gitu, hanya jabatan. Waduh, ini cowok karena dia punya Ferrari. Ini ada di parkir, masih di parkir depan Ferrari merah. Ada tuh Ferrari merah di depan. Orang pikir jemaat Club Cibubur luar biasa ya, jemaatnya ada yang bawa Ferrari. Tapi orang bingung, Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, nggak tahu nitip parkir, ya kan? Jangan cuma gara-gara Ferrari terus tinggalkan Yesus. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Karena hanya Dia toh satu-satunya yang bisa membawa kita kepada keselamatan, bisa masuk kepada kerajaan sorga. Amin. Dan itu yang harus kita saksikan kepada orang.
Pergi kepada orang-orang yang tersesat itu. Umat Israel mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen mengenal Tuhan. Tetapi semudahnya, semurahnya, segampang itu dia menjual Tuhan Yesus. Ya, buat apa cantik, buat apa ganteng, kalau dia nggak sayang Tuhan Yesus. Ya, kalau dia nggak kenal Tuhan Yesus. Cari jodoh tuh yang cinta Tuhan. Waduh, saya jamin itu saudara pasti bahagia. Ya. Cinta Tuhan. Jadi itu yang harus kita saksikan, bahwa Yesus adalah jalan masuk pada yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Apa yang harus kita beritakan tentang kerajaan surga? Bahwa Yesus adalah Raja. Wahyu 17:14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba, huruf besar semua. Siapa anak domba? Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yesus adalah Raja. Dia penguasa. Seorang Raja, titahnya, perkataannya, kita wajib melakukan sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Ini harus kita sampaikan. Dia bukan hanya Tuhan, Raja yang memimpin, yang akan memerintah semuanya, yang akan mengatur, memanage semuanya. Kalau Tuhan yang memanage, Tuhan yang memimpin hidup kita, wow, luar biasa. Berkat-berkat Tuhan kita nikmati hari lepas hari. Amin. Ya, ini harus kita saksikan. Kita harus beritakan pada orang tentang sorga itu seperti apa. Jadi jalan ke sorga bukan seperti rambut dibelah 7. Jadi kita kayak main sirkus, baru bisa latihan pakai tali dulu supaya bisa masuk sorga. Ya kan? Iya. Dan kita harus beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan Jurus, hanya dia satu-satunya jalan pada apa-apa, dan dia adalah Raja. Sebagai penutup, slide terakhir. Setelah itu kita akan menerima perjamuan. Saya minta pemain musik siap-siap ke depan. Sebagai penutup, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kerajaan Allah telah datang sejak kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Karena Raja yang kekal, Raja yang di sorga, Allah Bapa kita, dia turun menjadi sama dengan manusia. Waktu dia tinggalkan sorga bukan berarti dia bukan Raja, dia tetap Raja. Amin. Ya, kalau Raja dulu Pangeran Charles, ke Raja Charles, dia tinggalkan London, Inggris, terus dia datang ke Indonesia, dia tetap Raja enggak? Tetap Raja. Allah meskipun dia tinggalkan sorga, dia datang ke bumi, tetap Raja enggak? Raja. Amin. Jadi kerajaan Allah telah datang sejak kedatangan Tuhan Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Memang sudah dinubuatkan. Dan untuk membawa kita kepada kerajaan Allah yang penuh pada saat kedatangan yang kedua kali. Kapan itu? Sudah dekat. Kalau saudara tanya saya nggak tahu. Mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tetapi firman Tuhan katakan sudah dekat. Itu sebabnya kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Amin untuk firman Tuhan.